Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel kesayangan kita ini ya teman-teman. Channel yang berisikan tentang konten cerita yang diberi latar pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Minggu ya, tanggal 23 Juni tahun 2024. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya si Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-4. Sebelumnya saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting ya bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Pada hari terakhir kontrak bersama Tante Saron, Asep merenung sendiri di samping kolam renang. Setelah cukup letih berenang di siang hari itu, Tante Saron pun datang dalam gaun kuning muda yang membuatnya tampak lebih cemerlang. Tante Saron pun kemudian menggandeng lengan Asep sambil melangkah ke ruang keluarga. Dan setelah duduk berdampingan di sofa ruang keluarga, Tante Saron pun mengeluarkan selembar cek dari tas kecilnya dan menyerahkannya kepada Asep. Dan Asep pun sangat kaget setelah melihat nominal yang tertulis di cek tersebut. Menurutnya terlalu banyak. Sebenarnya Asep ingin mengembalikan uang itu karena setiap minggu Tante Saron telah memberikannya uang kepada Asep. Tapi Tante Saron pun memaksa Asep untuk menerima uang tersebut. Melihat hal itu, Asep pun matanya mulai berkaca-kaca. Dia tak menyangka akan mengalami nasib sebaik itu. Dia jadi teringat betapa sengsaranya hidup di kampung, sehingga untuk makan pun Asep harus jadi kuli di pasar. Setelah itu Tante Saron pun bertanya kepada Asep rencana setelah kontrak mereka selesai. Bahwasanya
Asep ingin pulang ke kampungnya terlebih dahulu karena dia juga kangen dengan kakaknya satu-satunya. Tante Saron pun mengusulkan untuk mengajak kakaknya tersebut supaya Asep tidak sendiri lagi di rumah yang sangat megah itu. Tapi karena kakaknya yang saat ini sudah punya suami, jadi Asep belum bisa memutuskan.
Keesokan harinya Asep benar-benar pulang ke kampung yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kota. Naik angkot 3 kali juga sudah sampai di rumahnya. Asep melihat seorang wanita muda sedang menyapu di pekarangan depan yang 100% tanah. Belum mampu ditembok seperti pekarangan rumah orang lainnya. Wanita muda itu adalah Cek Imas, kakak kandung Asep yang sudah punya suami itu. Kemudian Asep pun menyapa kakaknya dari belakang. Dan Cek Imas pun sangat kaget sekaligus senang setelah melihat Asep yang kembali setelah lama menghilang. Kemudian Asep pun menanyakan keberadaan dari suami kakaknya itu. Dan kakaknya menjawab bahwasanya mereka sudah bercerai sekitar 3 bulan yang lalu. Kemudian mereka pun masuk ke dalam rumah yang sudah hampir roboh itu. Rumah yang berdindingkan bilik atau gedek bambu. Lantainya pun hanya dilapisi semen yang sudah rusak di sana sini. Dan Cek Imas pun mengatakan bahwasanya sebulan yang lalu ayah mereka datang. Dia cuma ngasih tahu bahwasanya dia menghilang itu bukan karena ingin melarikan diri dari tanggung jawab, tapi karena dia memiliki hutang yang banyak dan tidak sanggup membayar. Karena itu dia menghilang. Dan saat ini ayahnya berada di Kalimantan, bekerja di kebun sawit, dan saat ini sudah mempunyai istri di sana. Karena Asep kasihan melihat keadaan kakaknya tersebut, akhirnya dia pun mengajak kakaknya ikut ke kota. Dan kakaknya pun setuju dengan ajakan Asep tersebut. Dan beberapa jam kemudian mereka berdua sudah berada di depan rumah megah itu. Rumah yang membuat Cek Imas terbengong. Kemudian Asep pun mengajak kakaknya itu masuk ke dalam rumah pemberian dari Tante Saron. Setelah mereka duduk, akhirnya Asep pun menjelaskan bahwasanya rumah itu adalah pemberian dari Tante Saron, dan tak lupa menunjukkan surat-surat supaya kakaknya itu bisa lebih percaya. Kemudian Asep pun mengajak kakaknya ke dalam kamar dan memberikan sebuah handphone yang masih di dalam kotaknya. Dan Asep pun menyuruh kakaknya untuk mengganti handphone tersebut, tapi jangan dipakai di tempat ramai karena sering ada jambret kalau melihat handphone yang mahal.
Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan ya. Kalau ada salah pengucapan maupun tulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.